Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam materi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Selanjutnya anak-anak sekalian, tujuan daripada pembelajaran ini nantinya anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang sumber hukum Islam, menyebutkan pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, kemudian hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, selanjutnya ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, dan yang terakhir menjelaskan pengertian hukum taklifi dan hukum wad'i. Berikut peta konsep sumber hukum Islam, itu ada 3, Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Selanjutnya macam-macam hukum Islam itu menurut ulama usul fikih dibagi menjadi 2, satu taklifi, yang kedua wad'i. Selanjutnya kita bahas poin yang pertama, yaitu sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Pengertian Al-Quran dari segi bahasa, Al-Quran berarti yang dibaca atau bacaan, sedangkan dari segi istilah, Al-Quran adalah firman atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang merupakan mukjizat dan menggunakan bahasa Arab, berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia, dan bila kita membacanya merupakan ibadah. Berikut ini adalah nama-nama Al-Quran. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Mau'idah, As-Sifa, Al-Hukm, Al-Hikmah, Al-Huda, At-Tanzil, Al-Bayan, Al-Kalam, An-Nur. Ya, An-Nur artinya cahaya, Al-Kalam artinya firman atau perkataan Tuhan, Al-Bayan artinya penjelas, At-Tanzil artinya diturunkan atau diwahyukan. Selanjutnya kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama memiliki 3 komponen dasar, yaitu hukum i'tiqadiyah yang mengatur tentang hubungan rohani manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan dengan masalah akidah atau keimanan dan tercermin dalam rukun iman. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang keimanan disebut ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu usuluddin. Yang kedua, hukum amaliyah yang mengatur hubungan rohani manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya, dan tercermin dalam rukun Islam yang disebut hukum syara' atau syar'i, dan ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Hukum syara' dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok ibadah dan kelompok muamalah. Yang ketiga, hukum khuluqiyah yang mengatur tentang moral atau akhlak manusia. Fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Menurut bahasa, hadis berarti baru atau kabar, sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan.
Selanjutnya hadis dibedakan menjadi 3, yaitu hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Qauliyah itu berupa ucapan, fi'liyah itu berupa perbuatan. Yang ketiga adalah takririyah, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan sahabat. Artinya Nabi Muhammad memberikan penafsiran atas perbuatan yang dilakukan sahabat dalam suatu hukum, seperti diamnya atas suatu tindakan yang dilakukan sahabat sebagai tanda persetujuan atau dibolehkan atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Kedudukan hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis sebagai penguat, sebagai penjelas atau perinci. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum yang belum ada di dalam Al-Quran atau belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, mustalah hadis, yaitu ilmu untuk mengetahui istilah yang dipakai dalam ilmu hadis. Kegunaannya untuk menilai kualitas hadis, apakah sahih ataukah palsu. Istilah-istilah yang perlu diketahui berkaitan dengan proses penyampaian sebuah hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama, sanad, yaitu orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, matan, yaitu isi atau konten daripada hadis yang disampaikan. Yang ketiga, rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya dilihat dari segi jumlah rawi yang menjadi sumber berita. Hadis dapat dibedakan menjadi 1, hadis mutawatir. Mutawatir itu dibagi menjadi 2, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Selanjutnya yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis ditinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya cukup dari awal hingga akhir dan disampaikan oleh rawi yang sempurna hafalannya. Adapun syarat-syarat hadis sahih adalah sanadnya harus bersambung, perawinya sudah balik, perawinya berakal, perawinya tidak pernah mengerjakan dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Perawinya sempurna hafalannya, perawinya harus adil, dan hadis yang diriwayatkan tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau dengan ayat Al-Quran. Hadis hasan yaitu hadis yang dari segi hafalan perawinya kurang dari hadis sahih. Hadis dhaif yaitu hadis yang kehilangan salah satu atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Yang selanjutnya sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad dari bahasa Arab dari bentuk fi'il madi yaitu ijtahada, bentuk fi'il mudhari' yajtahidu, dan bentuk masdar ijtihadan yang artinya telah bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, menggunakan pikiran, dan bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah sesuatu perkataan yang menggunakan segala kesanggupan rohaniyah untuk mendapatkan hukum syarak atau menyusun pendapat dari seluruh masalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Perlu dipahami bahwa hasil ijtihad dari seorang mujtahid bersifat relatif, sehingga tidak jarang terjadi perbedaan hasil ijtihad satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, syarat melakukan ijtihad antara lain mengerti dan memahami isi kandungan Al-Quran, juga hadis yang berhubungan dengan hukum,
mampu berbahasa Arab, yang ketiga memahami ilmu usul fikih, yang keempat mengerti dan memahami soal-soal ijma', yang kelima memahami nasikh dan mansukh, sehingga seorang mujtahid tidak mengeluarkan hukum berdasarkan dalil yang sudah dimansukh atau dibatalkan. Berikut ini adalah bentuk ijtihad yang dikenal dalam syariat Islam. Yang pertama, ijma', kesepakatan para ulama dalam bentuk hukum suatu masalah yang timbul di kalangan umat Islam karena belum adanya ketentuan dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua adalah qiyas, menetapkan hukum suatu permasalahan yang timbul di kalangan umat dengan cara mencari persamaan sifat hukum yang baru dengan sifat hukum yang sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Bentuk ijtihad yang masih diperselisihkan, dalam arti ada beberapa ulama yang tidak menggunakan bentuk-bentuk ijtihad ini. Yang pertama adalah istihsan, yang kedua adalah maslahah mursalah, yang ketiga adalah istihab, yang keempat adalah urf atau adat kebiasaan, yang kelima adalah mazhab sahabi, yang keenam adalah as-sar'u man qoblana, yaitu kebiasaan orang-orang terdahulu yang masih diteruskan oleh generasi berikutnya, dan hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad begitu penting dalam ajaran Islam karena ijtihad telah dibuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi umat Islam mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Yang selanjutnya, selain memang diperintahkan di dalam Al-Quran, ijtihad merupakan proses alamiah bahwa manusia harus menggunakan pikirannya semaksimal mungkin apabila pada masa sekarang yang mana banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat. Bolehkah kita berijtihad? Tentu boleh, dengan catatan syarat-syarat mujtahid sebagaimana yang telah diuraikan di atas atau di poin sebelumnya terpenuhi. Oleh sebab itu di Indonesia terdapat lembaga yang kita kenal dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selanjutnya, macam-macam hukum Islam menurut ulama usul fikih dibagi menjadi dua, yaitu taklifi dan wad'i. Yang pertama, taklifi. Hukum taklifi menurut bahasa adalah hukum pemberian beban, sedangkan menurut istilah adalah ketentuan Allah yang menuntut mukallaf atau orang yang sudah baligh dan berakal sehat yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau pilihan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan. Hukum taklifi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, wajib adalah segala perintah Allah yang harus kita kerjakan, dan apabila kita tinggalkan akan berdosa. Macam-macam hukum wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib ain. Yang kedua, wajib kifayah. Yang ketiga, wajib syar'i. Yang keempat, wajib akli. Wajib akli nazari, wajib akli doruri, wajib muayyah, wajib mukhayyar, dan wajib mutlak. Wajib ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu yang mukallaf. Wajib kifayah adalah kewajiban yang bersifat kolektif kolegial, yang apabila ada sebagian telah melakukan maka gugurlah bagi yang lainnya. Selanjutnya, wajib syar'i, wajib akli. Silakan anak-anak browsing di internet ya, karena kalau Bapak bahas semuanya tidak mencukupi. Selanjutnya, hukum tahlifi yang kedua yaitu sunnah.
perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Macam-macam sunnah, itu ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad, ada sunnah hajat, dan ada sunnah ab'ad. Oke. Selanjutnya hukum taklifi yang ketiga adalah haram, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Yang keempat yaitu makruh, sesuatu yang tidak disukai atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi apabila dikerjakan tidak berdosa. Yang kelima adalah mubah, suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala maupun dosa. Yang selanjutnya macam-macam hukum Islam tadi, yang kedua adalah wada'i. Wadi'i adalah ketentuan Allah yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat, atau penghalang adanya suatu hukum. Misalnya sholat menjadi sebab adanya kewajiban berwudu terlebih dahulu. Adanya kemampuan atau isti'anah menjadi syarat wajibnya menunaikan ibadah haji. Adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang dalam hal pembagian harta waris. Demikian sumber hukum Islam yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.